Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelum saya menyampaikan materi saya tentang pentingnya bahasa, terlebih dahulu terimalah salam saya dengan bahasa kita Nias. Yahoo! Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yulia Rindaili, program studi Bahasa Indonesia semester 6 kelas A. Dan pada kesempatan ini saya membahas tentang penyuntingan bahasa. Baik, langsung saja teman-teman, kita membahas penyuntingan bahasa. Dan yang paling pertama sekali yang kita bahas dalam penyuntingan bahasa ini yaitu perlu kita ketahui pengertian dari penyuntingan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, definisi penyuntingan adalah proses cara pembuatan menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan definisi menyunting adalah ada 3 poin. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Poin yang kedua yaitu merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Sedangkan poin yang ketiga yaitu menyusun atau meraki dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Dan sekarang kita membahas tentang penyuntingan atau editing ya. Penyuntingan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memperbaiki tulisan atau karangan agar karangan yang disusun menjadi lebih baik. Nah, kegiatan penyuntingan ini dilakukan setelah kegiatan penulisan selesai. Kegiatan penyuntingan penting sekali dalam kegiatan tulis-menulis khususnya untuk meningkatkan mutu tulisan. Dan sekarang kita masuk di bagian B, yaitu ketentuan penyuntingan naskah. Nah, untuk menjadi penyunting naskah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Nah, persyaratan itu meliputi penguasaan ejaan, penguasaan tata bahasa, bersahabat dengan kamus, memiliki kepekaan bahasa, memiliki pengetahuan luas, memiliki ketentuan dan kesabaran, memiliki kepekaan terhadap syarat, memiliki keluasan, memiliki kemampuan menulis, menguasai bidang tertentu, menguasai bahasa asing, memahami dan etik penyuntingan naskah. Nah, sekarang kita masuk di bagian C yaitu evaluasi naskah. Nah, ada juga evaluasi naskah ya saudara-saudariku. Nah, sebelum menyunting karangan, seseorang yang melakukan penyuntingan harus melakukan evaluasi terhadap karangan. Ya, evaluasi dilakukan untuk menetapkan atau memutuskan bagian naskah yang perlu dihilangkan, ditambahkan, diganti, diubah, dan diatur kembali. Nah, secara umum hasil menyunting sangat ditentukan oleh ketajaman dan mengadakan penilaian terhadap naskah. Oleh sebab itu, penulis perlu memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, baik pada tulisannya maupun pada tulisan orang lain. Nah, ada beberapa aspek juga ya teman-teman untuk tulisan yang perlu dievaluasi, antara lain yang pertama aspek bahasa yang digunakan dalam naskah, yang kedua aspek organisasi naskah, dan yang ketiga yaitu aspek isi yang perlu dievaluasi. Nah, sekarang kita masuk di bagian D, hakikat menyunting. Nah, hakikat menyunting ini yaitu menyunting karangan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah pikiran yang telah tertuang dalam kertas. Nah, pengubahan pikiran itu dilakukan berdasarkan pertimbangan atau pandangan penulis saat itu. Nah, perubahan yang dilakukan dapat bersifat menyeluruh dan bersifat sebagian. Perubahan itu dilakukan oleh
seseorang dengan memikirkan kembali dan menata kembali bagian-bagian tulisan. Nah, sekarang kita masuk di bagian E ya teman-teman, tentang strategi menyunting. Nah, dalam strategi menyunting ini ada 4 poin yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, revisi yang dilakukan oleh seseorang dengan menghilangkan bagian-bagian karangan yang tidak perlu atau perlu. Nah, yang kedua, revisi yang dilakukan dengan menambah bagian-bagian karangan yang dirasakan kurang memadai. Yang ketiga, mengganti bagian karangan yang dinilai kurang baik. Dan yang keempat ya, mengatur kembali bagian-bagian karangan yang perlu diatur lagi. Nah, sekarang kita masuk di bagian F ya teman-teman, yaitu langkah-langkah menyunting. Nah, ada juga langkah-langkahnya ya teman-teman bagaimana menyunting. Nah, tahap dalam menyunting karangan ada 5 langkah. Langkah diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama atau bagian A, menyunting isi. Nah, hal ini dilakukan karena isi itu menentukan bahasa yang digunakan dalam karangan. Sedangkan umum menyunting di isi ditujukan pada ide pokok dan penjelasan. Bagian B-nya yaitu menyunting organisasi. Nah, maksud dari menyunting organisasi teman-teman yaitu pada langkah ini untuk mengatur kembali ide agar membentuk paragraf yang baik. Yang bagian C-nya menyunting unsur bahasa. Nah, maksud dari menyunting unsur bahasa yaitu kegiatan penyuntingan ini dilakukan pada naskah yang telah disunting pada tahap pertama dan kedua. Dan bagian D, pengecekan akhir. Nah, maksud dari pengecekan akhir, setelah aspek isi, organisasi, dan kebahasaan disunting, penulis hendak memeriksa kembali aspek itu untuk menemukan kemungkinan kekurangan atau kesalahan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disuntik sebelumnya. Nah, dan bagian E yaitu penulisan akhir, yaitu penjelasan dari penulisan akhir, yaitu pada dasarnya mengetik ulang hasil pengecekan akhir dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang dituntut, misalnya ukuran kertas, spasi, bentuk huruf. Sekian dulu dari pemaparan saya.